Berikut adalah 10 fakta tentang aplikasi TikTok yang mungkin belum Anda ketahui. Yang pertama, TikTok adalah aplikasi yang paling banyak diunduh secara global pada tahun 2020 dan 2021. Pada Maret tahun 2020, TikTok diunduh hampir 115 juta kali dan kemudian menjadi 656 juta unduhan selama tahun 2021. Ini adalah peningkatan yang sangat pesat. Hal ini menempatkan TikTok menjadi peringkat pertama menggeser Instagram yang hanya 545 juta unduhan. Kedua, TikTok disebut Douyin di Cina. Aplikasi asli TikTok diluncurkan pada 2016 dan dibuat oleh ByteDance di China. Mereka menyebut aplikasi Douyin dan kemudian meluncurkannya ke pasar barat pada 2017 sebagai TikTok. Ketiga, sekitar 41% pengguna TikTok berusia antara 16 sampai 24 tahun. TikTok menarik audiens yang lebih muda karena TikTok memungkinkan pengguna untuk mengekspresikan diri mereka melalui sinkronisasi bibir, akting, menari, dan bernyanyi. Oleh karena itu, survei pada tahun 2019 menunjukkan bahwa 41% pengguna berusia antara 16 sampai 24 tahun. Keempat, TikTok awalnya bernama Musical.ly. Musical.ly diluncurkan pada tahun 2014, dengan pengguna mengunggah video pendek tentang diri mereka sendiri yang menyinkronkan bibir dan menjadi komedi. Keinginan menguasai pasar dan menarik pengguna yang lebih muda, pada tanggal 9 November tahun 2017, perusahaan China ByteDance, pendiri TikTok membeli Musical.ly seharga $1 miliar. Dan akhirnya pada tanggal 2 Agustus tahun 2018, ByteDance menyatukan pengguna TikTok dan akun Musical.ly untuk membentuk satu komunitas. Kelima, pada tahun 2019, TikTok memperkenalkan iklan yang mendorong pengguna untuk beristirahat dari aplikasi. Dengan meluncurkan seri konten TikTok, Anda terkendali. Pada 2019, juru kampanye merancang untuk membantu pengguna. Kampanye ini bekerja sama dengan selebritas TikTok untuk mengajak para pengguna agar menggunakan TikTok dengan wajar agar tak lupa mengurus diri karena keasyikan TikTokan. Keenam, TikTok dilarang di India. TikTok telah diunduh lebih dari 611 juta kali di India, atau sekitar 30% dari total unduhan global. Itu lebih dari jumlah total unduhan di Amerika Serikat, dengan 200 juta unduhan pada 2021. Oleh karena itu, pada tanggal 29 Juni tahun 2020, Kementerian Elektronika dan Teknologi Informasi India memblokir aplikasi TikTok. Ketujuh, TikTok memiliki fitur manajemen waktu. Fitur manajemen waktu layar mendorong kesejahteraan digital dengan memungkinkan pengguna untuk membatasi waktu penggunaan sehari-hari mereka. Ini adalah tanggapan terhadap penelitian tentang efek aplikasi pada kesejahteraan mental dan perkembangan otak pengguna. Karena beberapa penelitian menunjukkan bahwa menonton video pendek berulang kali dapat mengurangi rentang perhatian, terutama pada otak yang sedang berkembang. Kedelapan, rata-rata total waktu yang dihabiskan di TikTok per hari adalah 52 menit. Pengguna rata-rata akan membuka aplikasi 8 kali per hari dan menghabiskan sekitar 6-7 menit di aplikasi. Business of Application mengungkapkan bahwa pada tahun 2019 rata-rata total waktu yang dihabiskan pengguna di TikTok adalah 52 menit per hari. Kesembilan, 90% pengguna TikTok menggunakan aplikasi setiap hari. Tahukah Anda bahwa 3/4 dari semua aplikasi yang diunduh hanya diakses satu kali, lalu tidak pernah digunakan lagi? Ini menempatkan TikTok di kuartal yang tersisa, dengan 90% penggunanya menggunakan aplikasinya setiap hari. Nah, ini yang terakhir. Pada 2022, TikTok bernilai sekitar $75 miliar.
Pada akhir 2018, nilainya 7,4 miliar dolar dan mencapai 17 miliar dolar pada akhir 2019. TikTok menjadi perusahaan milik swasta paling berharga di dunia pada awal 2020. Sehingga pada tahun 2021, itu mencapai nilai yang luar biasa sekitar 75 miliar dolar. TikTok juga bisa menjadi sumber penghasilan. Rata-rata bintang TikTok dapat menghasilkan antara 50.000 dolar hingga 150.000 dolar per tahun. Dan akhirnya TikTok telah menjadi salah satu aplikasi dan platform media sosial paling populer dan paling sering digunakan di dunia. Penciptanya mengklaim dengan sangat percaya diri bahwa platform ini adalah tempat di mana remaja dapat mengekspresikan dirinya secara kreatif.